surat seleksi guru PPPK atau P3K 2021 berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ini Dek lulus semua. Seleksi P3K 2021 itu memang berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau dilihat dari yang ikut tes, kalau tahun 2019 yang ikut tes itu seleksinya hanya guru yang masuk kategori K2. Sedangkan kalau tahun 2021 itu adalah semua guru yang memenuhi syarat, baik itu guru swasta maupun guru negeri yang memenuhi syarat. Kemudian ada lagi nih Dek lulus P3K yang tahun lalu itu tidak ada materinya. Tapi pada tahun 2021 nanti di bulan Februari, bisa jadi Februari minggu kedua, ketiga, keempat, kalau saya prediksinya keempat ini Om Jai, karena tesnya kan di bulan Maret. Di bulan Maret sudah tes P3K. Nah, di bulan Maret sudah tes. Ini ada materinya, tapi hanya materi. Mungkin saya beranggapan karena saya mempelajari semalam beberapa 2 minggu inilah. Saya mempelajari tentang apa sih kompetensi manajerial guru, sosiokultur, teknis, dan lain-lain. Mungkin materinya tentang bagaimana guru kayak kemampuan SKB itu. Jadi nanti ada kompetensi kepribadian, profesional, sosial, kepribadian, dan pedagogik, tapi dibungkus dalam soal kayak TKP gitu. Jadi memang kalau tidak paham ini akan sulit sekali. Menurut saya soal-soal PPPK atau P3K benar-benar menguji seorang guru bagaimana sih guru itu bisa mengajar, baik dinilai dari segi teoritisnya, pedagogisnya, kemudian manajerialnya. Siapa saja sih yang bisa mendaftar seleksi PPPK? Ya, semua guru yang aktif, yang sudah memang memenuhi persyaratan, ada yang 5 tahun, atau ada mungkin belum sampai 5 tahun karena dibutuhkan ya, bisa masuk di daerah-daerah khusus ya. Tapi yang paling ini kan patokannya kalau lihat dari persyaratan yang ada tuh minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun wiata gitu atau honorer? Ya, honorer, guru swasta juga bisa. Sekarang kan diperluas lagi. Oh iya, betul. Kan? Guru swasta juga. Bagaimana sih pelaksanaan seleksi guru P3K tahun 2021 gitu? Dilihat dari seleksinya. Kalau mungkin seleksi kayak CPNS kan pertama administrasi, kemudian tes SKD berdasarkan passing grade dan perankingan, kemudian SKB dan penetapan. Lah, kalau P3K tuh gimana sih Om Jai? Tolong dong kasih tahu kita. Yang jelas kan sekarang era pandemi ya, corona, nanti akan banyak online. Makanya kawan-kawan tuh nggak boleh gaptek teknologi gitu, nggak boleh gaptek, harus bisa online menjawab soal-soalnya. Mungkin hanya di beberapa kota saja yang masih offline ya, karena dia jalurnya jalur hijau ya. Tapi kalau buat kota-kota yang masih merah apa orange ya, itu nanti kegiatannya akan lebih banyak online. Pertanyaannya nanti kan Kak Salama akan memberitahu lah contoh-contohnya nanti malam ya, kalau nggak salah ntar malam. Itu kawan-kawan mulai belajar bagaimana menganalisis masalah, terus memberikan solusi-solusinya. Kalau kawan-kawan sudah terbiasa berpikir kritis, ya sudah terbiasa melakukan analisa, itu pasti bisa dijawab. Karena memang sudah terbiasa kawan-kawan membaca hal-hal yang memang sering terjadi di lapangan, di sekolah. Ya. Karena itu saya minta sama kawan-kawan, karena sekarang proses seleksinya akan lebih banyak online, kawan-kawan nanti banyak latihan lah, berlatih dengan Kita Lulus, terus sama website-website yang terpercaya, yang kawan-kawan bisa membaca dan berlatih. Akhirnya kita jadi belajar sepanjang hayat. Dan kadang-kadang kita ini kan kalau udah jadi PNS seolah-olah berhenti belajar gitu, jangan. Kita harus mau jadi PNS, sebelum jadi PNS kita harus sama-sama belajar sepanjang hayat. Nah, inilah yang membuat pelaksanaan P3 tahun ini itu berbeda. Pertama karena ada corona ya. Otomatis semuanya itu lebih banyak online. Kayak kita kegiatan nih kan biasanya kalau saya Kak Salama kan jalan nih, traveling dari kota ke kota. Sekarang kita pakai online. Tapi ada hikmahnya juga. Kita bisa merambah dari Aceh sampai Papua. Karena untuk menjelajahi Indonesia itu perlu 37 tahun 3 bulan. Indonesia luasnya luar biasa. Gitu. Nah, seleksi P3K ini, insya Allah tahun ini akan jadi berkat tersendiri nih. Dan mungkin akan masuk long time memory kita. Gitu.
Oke. Keren sekali jawabannya deh Om Jay. Oh, keren. Tapi mungkin bisa saya tambahkan sedikit ya Om Jay. Seleksi guru PPPK tahun 2021 itu berdasarkan perubahan BKN nomor 98 tahun 2020. Lulus tahun 2020. Yang diudarakan tanggal 13 November 2020. Jadi yang pertama tuh seleksi administrasi. Dek lulus nanti akan terverval di Dapodik ya. Yang kedua, mengikuti tes kompetensi sosiokultur, manajerial, teknis ya, sama adalah tes bakat skolastik. Nah, yang ketiga adalah tes wawancara. Jadi tes wawancaranya itu bukan seperti misalkan gini, ditanyain, Ibu Laili Mas Roha, menurut Anda enggak gitu. Tapi tahun 2019 tes wawancaranya itu berbentuk seperti ini. Jadi ada kayak tes chat itu, tapi bentuknya pertanyaan. Informasi apa yang paling terupdate kalau bisa sih minggu ini yang terupdate tentang PPPK. Barangkali kan kita nggak tahu kalau Om Jay kan ada di arus atas ya. Ibaratnya itu katakanlah pejabat ya. Pejabat di atas lah. Jadi kan tahu informasi-informasi yang kadang kita tidak tahu. Nah, bisakah Om Jay memberikan? Silakan Om Jay. Informasi itu ambil dari sumber PGRI, jangan dari yang mana-mana. Walaupun kita baca juga di Jawa Pos, di Kompas, ada organisasi lain yang menghadap Komisi 10. Itu sebenarnya sudah diperjuangkan PGRI. Jadi penentunya ini kan pemerintah. Jadi kadang-kadang kita ini harus tahu siapa penentu dari kebijakan. Penentu kebijakan itu kan pertama presiden. Jadi kita berjuangnya ke situ, satu pintu itu presiden. Aduh, kenapa saya jadi olahraga jantung ya? Tapi kita akan bedah tuntas ya teman-teman ya. Guru 2001. Nah, Diki Raji daripada Bima Putri mana Putri? Hey teman lulus, jangan khawatir. Kalian bisa melihat video lebih lengkap di YouTube channel Kita Lulus ya. Ada juga video webinar sesi malam yang membedah kisi-kisi soal seleksi PPPK terbaru. Dapatkan promo spesial paket belajar PPPK lulus baru bayar hanya dengan Rp350.000. Pastikan kamu like video ini, tinggalkan komentar atau pertanyaan, subscribe channel Kita Lulus, dan share ke banyak teman lulus pejuang CPNS dan PPPK 2021. Info lebih lanjut, hubungi Bang Lulus di nomor berikut ini ya.